Baker Subuhan. Allah. Pakai nasi. Atas nama pribados biasa ngariung sareng keluarga besar Baker Subuhan ngajang bilang make motor ke tempat minta rompi duka mere duka nganyukeun ya anak teh tapi paling tidak bakal niatan hayang mecakan ngajajal sampai ka kumaha perjalanan Baker Subuhan lumayan dinaris kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatkeun Imam Bukhari inna afdhalas salati ala munafiqin paling berat salat pikeun kalangan munafikin salatul isya wa salatul fajr antawisnya itu salat isya sama salat fajr dan qurasul dipasian kemudian pang bebenyo walau ya'lamuna ma fihi ma la tauhuma walau habwan seandainya saja manusia tahu akan bagaimana keberkahan daripada salat subuh di antawisna maka mereka akan datang walaupun dengan merangkak. Ternyata memang berat bujung-bujung sholat subuh di lemur batur, di lemur sorangan, tapi mudah-mudahan ialah bagian daripada perjuangan orang. Wa may yu'adzim sya'irallah fa innaha bittaqwal qulub. Bagian daripada ketakwaan manakala manusia mensiarkan agama Allah, rame-rame nilai-nilai agama Allah. Makanya tanpa niat menggurui, alangkah baiknya keluarga besar Baker Subuhan lebih memprioritaskan syiar agama, ngaramekeun nilai-nilai ketimbang orang tolabul ilmi toh. Naon margina mage upami bade tolabul ilmi khusus ulah di Baker Subuhan ulah masantren. Tapi urang ge tanpa menafikan manfaat ilmu, cuman paling tidak orang lebih mengedepankan kebersamaan. Terlebih orang harus paham, kepala sama berbulu, otak berlainan, tangtos pemahaman beda-beda. Apalagi punya niat yang ngadukeun ilmu, dijamin sampai kapanpun mau titik temu. Madhabna lagi sekabagi, apalagi ke orang ke zaman terbatas keilmuanana. Nah makanya penting orang berjalan masing-masing dari ilmu. Satu contoh, ulah berpikir tentang tata cara sholat terlalu jauh dalam fikih. Aya nama percakapan nu sholat ngaruh ka kiblat alih-alih. Masjid Agung itu kisaran lebarnya bisa lebih daripada 20 meter. Ka'bah kisaran 8 meter. Teu kaharti nu salat ngajajar lempeng sementara Ka'bah anda 8 meter berulang cingkok kata teh. Ulayang ka Ka'bah. Makanya tarik benang belum tentu lempeng jaman salat. Itu bukti bahwasanya kita hanya berupaya. Tapi karena tamaku kira-kira jangan tinggalin Fathul Mu'in asal sa masjid beda arah sedikit asal sami kiblatna jadi nu hiji rada nyengkong ka katuhu nu hiji nyengkong rada ka kenca ieu mah beda kitu nyareupna asal ka kiblat duanana ijtihad mana masing-masing tok tina kompas dina naon bae duanana sah bayangkeun rek kumaha duanana sah wanya piraku Ka'bah jadi dua. Keterbatasan ilmu kita itu Allah Maha tahu. Jangan sampai justru keterbatasan ilmu kita membatasi ilmu orang lain. Makanya berjalan dalam perjalanan ilmu masing-masing selama orang tauhid, ikhlas, pasrah ke Allah, taqabbalallahu minna insyaallah ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sakari mudah-mudahan aya pangangkeunnya. Memang aya niatan rek asuka keluarga Baker Subuhan. Sigana rada aya tanda-tanda diterima, magi ospekna geus katampi. Begitu keluar naik motor ngarui. Dibawa ku ngajajabna kalah ngaco jalan teh kalah leutik.
Jangan jalan masjid bagi saya kemenang jalan surga itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Husnul mu'minin salasun al-masjidu wa dzikrullahi wa qiraatul Qur'an." Rasulullah dawuh ngalangkeun hadisna, adapun benteng bagi setiap orang yang beriman akan selamat daripada fitnah setan berikut fitnah akhir zaman, maka Rasul berdiwan-diwanti bentengi keimanan kita. Satu, al-masjidu, langtosna masjid sebagai tolak ukur benteng pertama. Dan inilah siasat yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Setiap hijrah mungkin di satu tempat pasti masjid yang paling diutamakan. Dan dulu masjid di sentral perjalanan syiar agama Islam. Nah inilah barangkali menjadi satu motivasi bagi kita. Apalagi dalam hadis lain, sab'atun yudilluhumullahu al-yawma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan manakala kemudian akan mendapatkan keteduhan daripada Allah, di mana tidak ada lagi kemudian keteduhan kecuali keteduhan daripada Allah. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu muta'allaqun ilal masjid, ada seseorang kemudian yang hatinya senantiasa terkait akan masjid. Ya barangkali mudah-mudahan subuhan kalaupun benar ukur subuh poe Sabtu paling tidak ayalah saminggu sakali. Yang orang begitu siapa tahu jadi awal mula, kemudian orang bisa tiap subuh di hadapan Allah dan pada ujung-ujungnya tiap 5 waktu insyaallah. Nah inilah yang menjadi kurang jadi motivasi. Bahkan sebagian ahli pentafsiran, masjid itu isi makan walaupun sad sifatnya, karena asli bahasa itu masjid, disebutnya sad mukhaliful qiyas dunal istimal, aslinya bukan masjid. Dalam ilmu alat, isi makan daripada lafaz sajadah masjadun. Cuman manakala ilmu alat berbenturan dengan Al-Quran, daripada Quran eleh kalah ilmu eleh, karena gak mungkin Allah kemudian bisa kalah dengan ilmu manusia. Sehingga kayak ulama mengatur ayasad mukhaliful qiyas dunal istimal. Secara tata bahasa kosakata salah masjid, tapi secara pemakaian memang berlaku. Buktinya Allah dipakai subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjid. Padahal secara kosakata salah, meskinya masjid. Nah itu si makan disebut. Nah ulama sebagian mentafsirkan masjid itu terdiri pada 4 huruf, 1 mim, 2 sin, kemudian 3 jim, 4 dal, masjid. Mim itu diartikan oleh sebagian para ulama maghfiratud dzunub, sebagai ampunan dosa. Maka sudah barang tentu insyaallah dengan kita bergegas ke masjid, insyaallah kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sin satrul uyub, menutupi setiap aib manusia. Mananya 2, dohiron wa batinan. Kalau mana dohir mutlak datang bangsat asup ke masjid ngaraneng jeung ajengan pasi pahili. Kenapa? Karena nggak ada perbedaan, bisa tertutup setiap kesalahan manusia begitu datang ke masjid. Dan makna batinnya bukan sebatas di dunia ditutupi keaibannya, tapi bagaimana di akhirat pun Allah ampuni. Allahumma sunna bisyatrikal jamil. Kemudian yang ketiga, jalbur rizki, menarik rizki. Dan ini sebetulnya nggak usah kemudian kita siasati, karena Allah yang menjaminkan dan Rasul menjanjikan. Cuman seiring keimanan manusia di akhir zaman kurang begitu paham, mungkin disiasati ku para DKM. Pada ujung-ujungnya makna jalbur rizki itu betul-betul ingin dirasakan oleh masyarakat, sehingga bukan sebatas masyarakat memakmurkan masjid, tapi masjid juga ingin memakmurkan masyarakat. Dan inilah barangkali realisasinya di Masjid Al-Mu'min luar biasa. Mudah-mudahan menjadi motivasi yang hati urang masih nggak ada halus, karena teu kabeh bae keresubuhan boga pikiran kieu kira mesti di lemur urang kawas itu untuk itu aya nu kieu abah kitu mah pinah aing lemur ka dieu ye. Jadi memang aya pemikiran simpel dari perjuangan batin. Nah kemudian makanya mudah-mudahan ini betul-betul jadi nilai. Urusan bisa ya gogoda, wah tuh cenah ikhlasna ka masjid gitu, kita gak bisa memponis. Bahkan ada kalanya sebagian ulama berpendapat, walaupun bukan satu kemutlakan, arya ubabul ikhlas. Kadang ada kalanya ria menjadi pintu akan menuju keikhlasan. Gampang nu ria mah amal boga tadi ngaikhlaskeun. Nu riweuh nu amal henteu kira ikhlas na geus.
amal nawa geus henteu. Makanya seburuk apapun orang kemudian ria, paling tidak amalnya masih ada. Dan insya Allah esok lusa awal akhir boleh jadi Allah dirubah daripada ria menjadi ikhlas tanpa merubah amal yang sudah biasa dilakukan. Lain cerita jam mereka amal ngadaguan ikhlas karena kaburu paeh manten. Makanya mudah-mudahannya nggak ada kemudian kita keraguan, wah kunjung ngundang beja di ATM tuh coba dituntut juga sholat subuh 5 waktu 5 kali, enggak ada. Allah mah tahu upaya kita, yang penting udah sudon. Madapna ikhlas itu tolak ukurnya bukan status, bukan obrolan, tapi ikhlas itu ukurannya pribadinya dengan Allah, sebab wajibul qalbiyah. Jadi lamun urang ningali orang update status tiap amal, tahajud dulu 2 rakaat, bisa jadi orang kuat hati stabil, tuluy aya niatan tadus bin nikmah sekaligus dakwah supaya orang meniru kebaikannya, itu bisa double tuh pahalanya daripada menyentuh status. Karena bukan sebatas amal ibadah yang ikhlas, tapi dia mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Walaupun rentang pasti adalah godaan yuwaswisu fi sudurinas. Cuman urang mah ulah goreng sangka. Ulah-ulah gitu jamaah berangkat umroh selfie di Ka'bah, nyepeng Quran, foto. Padahal macana mah henteu eta teh apa namanya. Terus sedekah dipoto heula. Oh, kita enggak usah repot. Orang tersebut orang baik. Kenapa baik? Saking baiknya mau ngarepotkeun malaikat pencatat amal. Jadi nah, kecuali urang mah. Tapi urang malah biasa-biasa. Kalau memang perlu dokumentasi silakan. Kalau memang perlu kemudian kenangan silakan. Karena tolak ukur ikhlas itu bukan daripada pergerakan lahiriah, tapi batiniah kita. Kemudian yang keempat, ini yang paling kita harapkan, rukdal dabatun fil akhirah. Masjid suatu saat akan menjadi kendaraan di akhirat. Makanya senyaman apa, sekelas apa nanti orang ikut rombongan di akhirat akan masjid, maka tergantung sejauh mana semangatnya orang ke di dunia. Makanya nu di emper sorrynya lamun ke di akhiratnya ada di emper. Tapi lamun memang di emperna teu kabagian kuota di jero. Makanya biasa. Tapi insya Allah niatannya pengen di dalam karena seiring sudah penuh, sehingga niatnya sama dan itulah yang dipilih oleh Allah sama direktur di jero. Nah ini satu masjid. Yang kedua, benteng jalma anu iman itu zikrullah, mengingat Allah. Nah ini meski kemudian dipahami secara menyeluruh, walaupun secara metode yang dianjurkan oleh Rasul, zikir terbagi 3. Ada zikrul lisan, setiap kalimatul hasanah, zikrul hasanah, kalimatut thayyibah, setiap kalimat-kalimat yang baik manakala kita utarakan itu bentuk zikir, cuman zikirnya baru zikir bilisan. Kemudian yang kedua, berbuah menjadi amal ibadah, itu zikir bil arkan. Target kita itu bukan di lisan dan di arkan tanpa mengabaikannya, tapi bagaimana hati kita yang mengingat Allah, karena perjanjiannya ala bil tatmainul qulub. Karena yang ditarget mengingat Allah itu hati. Cuman gak serta-merta hati bisa mengingat Allah tanpa dilatih, diriadhahi, dimujahadah dengan zikir lisan dan zikir arkan dalam ketaatan. Nah puncaknya udah lagi tentang lisan, bukan lagi tentang urusan ibadah, bukan sebatas dalam ibadah mahdoh, tapi dimanapun kita ingin menemukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah makna ihsan, anta budallaha ka'annaka tara, fa illam takun fa innahu yara. Bagaimana perasaan kita beribadah, bahkan di luar ibadah mampu menatap Allah dengan ainul basyirah. Dan kalaupun kita tak mampu menatap Allah karena keterbatasan mata batin kita, fa innahu yara, pastikan bahwa Allah menatapmu. Ini yang akan menjadi konsistensi seseorang di hadapan Allah. Jangan harap orang akan istiqomah tanpa ihsan dalam hatinya. Terlebih di Indonesia itu sudah menjadi satu ilahar, karakter, tabiat, itu udah situasional yang menentukan sikap manusia. Jadi santri bage lamun hareupeun kiai maroka kitab, kiai eueuh mah paranco teh biasa. Mun di sakola guru aya murid ngarapakeun api-api nulis ngadulu guru lewat ka kantor damdaman Sri Baredog naon. Pagawe itu mun aya dunungan, wah eta Pak Bikpok mulai bereskeun ge diberesan deui kumanehna. Tapi begitu dunungan, biasa deui. Seperti itu karakter manusia.
Karena kenapa? Tolak ukurnya bukan ihsan. Kalau ihsan nggak seperti itu. Dimanapun, kapanpun, ayah ngabanungan, dia tetap stabil. Karena tolak ukurnya Allah. Awas orang kampung ikut touring motoran, menjaba motor nablong, saking kuatnya dibawa ke kota. Apakah nyasap mana di kota tepat di wawu jalan kota. Nah, saking kurusu jeung gempeur, lampu merah ditorobos. Saya apa polisi na kantorna ya, di kantor penjagaan anak berhenti rewas nampak gitu mahalah satena rumah sakana salah. Tanya ke polisi, Anda tahu lampu merah? Tahu Pak. Anda tahu tidak lampu merah harus berhenti? Tahu ya Pak. Terus namanya tidak berhenti? Saya tidak tahu ada bapak Pak. Bapak mah nabi teh. Tapi ada apa baru ditorobos kok Ini sifatan bangsa Indonesia. Bagaimana kita bisa menghilangkan korupsi, kriminalitas, kalau tolak ukurnya masih makhluk. Nah ini mudah-mudahan Baikar Subuhan juga mulai menjiwai. Wah, lama orang kemudian tolak ukurna sebatas keluarga besar Baikar Subuhan, paling orang berbuat baik teh ngadaguan ngariung. Begitu orang sorangan-sorangan biasa-biasa. Dan demi Allah kita mesti menjaga reputasi Baikar Subuhan. Ulah-ulah secara pribadi orang kemudian nyian kesalahan anu bisa mencoreng nama Baikar Subuhan. Sebetulnya nama Subuhan sendiri pun belum tentu positif di hadapan masyarakat. Orang mungkin ngobrolan eta mau kur eksis unggul lah, eta mah kur nyaman kaahengan eta mah yang pupujian. Orang bisa saja berbicara seperti itu, tapi demi Allah itulah yang barangkali meningkatkan kualitas ibadah kita. Makanya hati-hati hadirin, dengar-dengar bahkan mungkin bisa perasaan Baikar Subuhan tuh kadang-kadang ngomong Baikar Subuhan tuh itu melembang, kurang semangat. Ini poin bagi kita. Ini perjalanan, boleh jadi ini sudah menjadi nilai ibadah. Lamun kamari keresep mah karek hidayah ya mah. Belum tentu jadi ibadah. Karena memang orang dibuai rasa resep, dan itu pun kemudian hidayah ya Allah sakit lumayan. Terlepas orang penampilan kumaha daek ngingki kadang datang ke masjid tuh sholat nih. Tapi nggak pernah, kita nggak usah kemudian picik hidayah daripada Allah. Lumayan kok masjid oke najan can sholat. Tapi puncaknya bagaimana kita mewujudkan awalnya dari hidayah menjadi taufik atau menjadi ibadah kita. Ya Rob, boleh jadi kami kemarin kurang bernilai ngiluan Baikar Subuhan, resep kene, boga bekal, usaha lancar, bunga. Ayeuna waduh, situasi keadaan terpuruk, jaba budak keur duit gering. Inilah barangkali tantangan anu betul-betul ngabuktikan bagaimana orang betul-betul diperhitungkan ku Allah. Kemudian dikrul itu sendiri bagaimana puncaknya orang yang mengenal Allah. Ini makanya nanti dalam rukun iman khairihi wa syarri itu bukan tolak ukur, tapi tolak ukurnya bagaimana kita bisa memahami minallah. Semua baik dan jelek adalah daripada Allah. Dan inilah ungkapan Sidna Ali karamallahu wajhah, ad-dahru yaumani, bahwa dalam kehidupan manusia 1 tahun hanya 2 hari, yaumun lak wa yaumun alaik. 1 hari manfaat, 1 hari madarat. 1 hari nikmat, 1 hari musibat. Senin, Selasa, Rabu sebatas sesebutan wungkul. Hakikatnya 2 hari hidup kita itu. Kalau tak nikmat pasti musibat, kalau tak musibat pasti nikmat. Orang bilang laksana roda pedati, kadang di atas kadang di bawah. Pek rasakeun kurang saumur-umur nyunyuhun hulu orang di alam dunia. Sakitu-kitu perjalanan hidup. Mun teu bunga susah, mun teu susah bunga, mun teu untung rugi, mun teu rugi, mun teu sehat sakit, gering, mun teu gering sakitu-kitu perjalanan. Disebutna garis besar iman khairihi wa syarrihi. Kenapa Allah kemudian bulak belok perjalanan takdir khairi wa syarri, targetna usul ilallah. Laksana perjalanan di dunia belokan cuma 2, untuk ka kenca ka katuhu, untuk ka katuhu ka kenca. Sabab karena mudun lain belokan kalau nanya. Kenapa jalan dibulak belok kenca katuhu supaya nyampe ke tujuan. Begitu orang panggil jeung belokan katuhu dipaksakeun belok ka kenca, jangan harap motong kompas bisa cepat sampai. Nu aya ka jurang sabab geus bueuh we jalanna. Kenapa takdir Allah dirubah, untung rugi, bunga, susah, supaya usul ke Allah. Di saat orang panggil takdir rugi, dipaksakan hayang untung, ngabelan ngacacang ngarasula teureun-eureun, nu aya lain robah takdir, malam yardu bi qada'i, walam yasbir ala bala'i,
walam yaskur ala ni'ami fal yakhruj min bainas sama'i wal ard wal yatub robban siwa'i. Sakira mana terido karena takdir kami cek Allah. Teu kudu ngacacang ngaler ngidul nepi ka abdi status nyaritakeun ka susah sia teh. Kaluar ti alam dunia, teangan pangeran salian ti aing geus teu ngeunaheun. Inilah seperti itu. Makanya puncaknya alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna. Jangankan urusan nikmat, musibah saja targetnya tiada lain, tetap hayang menuju Allah. Makanya nanti secara pandangan ulama-ulama arifin, hakikat nikmat itu kalau kita menemukan Allah, hakikat musibat kalau kita tak mengenal Allah. Harus ada naik ya pola pikir orang. Ulah berpikir tah ya we nu nikmat teh untung, sehat. Enak merubah. Yang namanya nikmat manakala kita mengenal Allah. Yang namanya musibah hakikatnya manakala kita tidak mengenal. Orang di pasien teu damang, gering. Kira-kira nikmat musibah secara dohiriah? Musibah. Tapi begitu kita mendapatkan sakit, mengenal Allah, ngarasakeun takdir Allah, apa kata Arifin? Hakikatnya dia mendapatkan nikmat di hadapan Allah. Nikmat kumapan gering, bukan urusan gering. Dunia itu enggak lama, jangankan urusan gering, dunianya pun tak lama. Sesuatu yang tidak ada, awalnya tidak ada, nanti kelak tidak ada, hakikatnya tidak ada. Dunia itu awalnya tidak ada, nanti pun akan tidak ada, hakikatnya dunia tidak ada. Yang ada hanya tinggal cerita yang akan menjadi pertanggungjawaban. Makanya begitu orang sakit, ingat Allah, nikmat kata ulama. Orang sehat, kira-kira sehat, nikmat musibat. Nikmat, tapi pohon Allah, hakikatnya musibah kata ulama.